you know grammar? Today I will explain to you one grammatical in English. Why should we learn about grammar? Because when you want to create a sentence or a text or something else, you have to create them based to the situation. Today I will explain to you about simple future tense. Pay attention to my explanation so you will understand our lesson today. Now students, let's get started. Salam sehat, salam SFD. Well students, now I'm going to explain to you about one grammatical in English, namely simple future tense. I think when you was in junior high school you have ever learned these tenses, but today I will explain to you for one more time to make you more understand in our topic. Now let's we start from the meaning. What is the meaning of future tense? The future tense expresses actions that have not yet occurred or that will occur at a later time. Or in Indonesia, it means that future tense itu ini adalah pekerjaan yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Ini belum terjadi sekarang. Ini hanya berupa rencana atau rancangan yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Contohnya besok atau minggu depan atau bulan depan dan sebagainya. Let me see here the time marker we used when we want to make a sentence in future tense form. Let me see the first one. We can use next week, and then the second one we can use tomorrow, and then next year, next time, and etc. Jadi ini contoh time marker atau penanda waktu ketika kita menyusun sebuah kalimat yang bentuknya adalah future tense, atau ketika kita membuat sebuah rancangan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan di masa yang akan datang dalam bentuk bahasa Inggris. Apa yang bisa kamu pakai? Kamu bisa memakai beberapa contoh yang ada di sini. But you can make by your own. Tapi kamu bisa membuat dengan penanda waktumu sendiri. Next week misalnya adalah minggu depan, or tomorrow misalnya adalah besok. Next year, tahun depan, next time adalah waktu yang akan datang dan sebagainya. So I hope you have understood about the meaning of future tense. Now we move to the formula. Okay, let me see here. All of the tenses in English must have formula. Jadi semua tenses dalam bahasa Inggris itu pasti mempunyai formula atau rumus. Kenapa? Formula ini atau rumus ini adalah yang kita gunakan ketika kita ingin menyusun sebuah kalimat based to the situation. Ada dua jenis formula dalam tenses. The first one is verbal, and then the second one is non-verbal. Jadi yang pertama itu adalah verbal dan yang kedua adalah non-verbal. We start here from the first one, verbal. Verbal, it means that there is action, ada aksi. Dan setiap tenses yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan bahwa verbal itu adalah kalimat yang dimana di dalamnya ada aksi. For example, sleep. For example, another example like run, like writing, and so on. Itu dia yang mempunyai aksi. Let me see the example, the formula here. For the positive one, subject plus will plus verb 1 plus object and complement. And then for the negative one, subject plus will plus not plus verb 1 plus object and complement. And then for the interrogative one, will plus subject plus verb 1 plus object and complement. Jadi ini dia rumus untuk yang verbal menggunakan kata kerja pertama. Ada 3 jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Verb 1, verb 2, and then verb 3. Jadi kita hanya memakai yang kata kerja pertama. And then for the negative one, untuk yang bentuk negatif, not-nya diletakkan setelah
will. Jadi jangan terbalik, okay? And then for the interrogative one, will move to the front, will-nya pindah ke depan. Setelah itu followed by subject, diikuti dengan subject, and then verb one, kata kerja pertama. Setelah itu adalah object dan complement. So you have to remember the formula of the verbal one. Itu dia untuk rumus yang verbal. And then now let's we move to the non-verbal. Non-verbal artinya di situ adalah there is no action. Jadi dia nanti dibantu dengan to be. Let me see the formula here. Subject plus will be plus adjective, adverb or noun. And then for the negative one, subject plus will plus not plus be plus adjective, adverb and noun. And then for the negative one, will plus subject plus not plus be plus adjective, adverb or noun. Jadi untuk yang non-verbal nanti to be-nya adalah yang kita gunakan be. Oke? Setelah itu diikuti adjektif, kata sifat, atau bisa keterangan, atau bisa kata benda. Oke? Untuk yang negatifnya sama seperti yang di verbal, setelah will baru ditambahkan not, baru dia diikuti dengan to be. Will not be, bukan will be not, okay? But will not be. Jadi pay attention to this formula supaya nanti tidak terbalik posisinya. And then for the interrogative one, will-nya move to the front, setelah itu diikuti subject, and then diikuti not, and then be, and then adjective, adverb, and noun. Ini adalah formula dari yang non-verbal. So you have to remember, kamu harus mengingat apa perbedaan, what is the differences between verbal and non-verbal, supaya nanti cara membuat kalimatnya dalam bentuk verbal dan non-verbal kamu lebih paham. Okay? Now let's we move to the example to make you more understand about our lesson today. Let we see the first one. He will go to school tomorrow morning with my friends. As we see here, the sentence is called verbal. Jadi dari kalimat yang kita lihat di sini, ini adalah kalimat yang verbal, yang ada aksinya. Apa yang menandakan? Ada kata kerja go. Oke? He will go to school tomorrow morning with my friends. Dan diubah dia ke dalam bentuk negatif. He will not go to school tomorrow morning with my friends. And then untuk yang interrogatifnya, will-nya akan move ke depan, setelah itu diikuti subject. Will he go to school tomorrow morning with my friends? Itu dia dalam bentuk verbal. Tidak ada perubahan kata kerja, jadi kita hanya menambahkan not saja dan memindahkan will-nya ke depan di bentuk interrogatif. Jadi kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja verb one atau kata kerja pertama. And then let me see here the example of non-verbal. Ini contoh yang non-verbalnya. He will be there next week for you. Dia akan di sana minggu depan untukmu. Jadi there is no action, tidak ada aksi di sini. Oke? Dia hanya menyatakan saja dia akan di sana minggu depan bersamamu. Oke? And then untuk yang negatifnya, he will not be there next week for you. Dia tidak akan ada di sana minggu depan untukmu. Dan untuk yang interrogatifnya, will he be there next week for you? Apakah dia akan di sana untukmu minggu depan? Itu dia perbedaan antara verbal dan non-verbal. So that is the example. I hope you have understood about our lesson today about the future tense. Jadi, saya harap kamu sudah mengerti apa itu pengertian future tense, apa itu pengertian future tense, di saat kapan kamu menggunakan tenses future tense, yaitu ketika pekerjaan itu akan kamu lakukan di masa yang akan datang. Jadi, when you want to speak in English about your plan that you want to do later or next week or next month, tenses yang harus kamu pakai adalah future tense. Dan juga kamu sudah mengerti how to create the sentences by using the formula. Jadi kamu juga sudah mampu membuat kalimatnya berdasarkan rumus yang kita gunakan
dalam bentuk future tense. Okay? So students, I think that's all about our lesson today. I hope you can get something useful for you and stay healthy, stay safe, and then see you next week. Thank you.